Halo, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam Visi Negarawan bersama saya Indra Maulana. Pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. BRI untuk terus mensupport UMKM, maka kemudian dengan waktu itu disupport oleh berbagai pihak, termasuk terutama Pak Menteri dan Pak Wamen, kita sudah membentuk holding ultramikro di tahun 2021. Hasilnya apa? 36 juta nasabah ultramikro bisa kita integrasikan datanya, bisa kita integrasikan fasilitas-fasilitasnya dari mulai saving maupun kredit. Dan itu bagi BRI adalah penting karena BRI akan mengokohkan dirinya untuk terus tumbuh, go smaller, pergi yang kecil-kecil. Dan pembentukan holding ultramikro bagi BRI adalah bagian daripada strategi untuk securing sumber pertumbuhan baru, ya, mengamankan pertumbuhan baru, memastikan sumber pertumbuhan. Yang kedua adalah nggak usah khawatir, untuk tumbuh butuh modal. Modal BRI sekarang sangat kuat. Bank sebesar ini dengan capital adequacy ratio 27%. Artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi modal 2% saja untuk tumbuh setiap tahun, sampai 5 tahun ke depan modal kita masih sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan. Pekan ini Visi Negarawan menghadirkan episode khusus untuk membahas peluang dan tantangan tulang punggung perekonomian Indonesia, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. BRI dan UMKM dalam visi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah tema diskusi kita malam ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan CEO BRI Group, Pak Sunarso. Selamat malam, Pak Sunarso. Selamat malam, Mas Indra. Baik, Pak Sunarso, kalau kita bicara soal UMKM dari data 2023, Pak Sunarso, ya, kita tahu bahwa ada 66 juta UMKM dan ini berkontribusi pada 61% pendapatan domestik bruto atau PDB. Bahkan juga ada 117 juta pekerja yang terserap dari soal UMKM ini, yang artinya sekitar 97% dari total tenaga kerja kita di Indonesia ini. Dan ada peran BRI di sini, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa penyaluran dan upaya pemberdayaan UMKM lewat BRI ini, Pak Sunarso. Baik, terima kasih Mas Indra. Saya sungguh terhormat diundang ke acara ini dan saya tertarik, ya, untuk ikut nimbrung dan sharing karena apa, temanya adalah BRI dan UMKM. Itu pasti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada dalam strategi ketahanan pangan, ya, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan menurut saya. Kenapa? Karena saya mencoba mempelajari dan mengakses cita-cita untuk mencapai Indonesia Emas 2045, di mana dikodifikasi angka-angka yang ingin dicapai adalah bahwa GNI Gross National Income per kapita ingin 30.000 US dollar. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan sekarang baru 4.870 itu per 2023. Kemudian juga ingin menurunkan tingkat kemiskinan sampai level 0,5 sampai 0,8%. Kalau kita lihat bahwa existing masih 9,03%. Kemudian juga ada keinginan yang mulia gitu untuk meningkatkan Human Development Index di level 0,73. Sekarang kan sekitar 0,54, yaitu per tahun 2022. Dan kemudian yang terakhir adalah indeks koefisien Gini, ya. Artinya itu tingkat pemerataan pendapatan, ya. Bahwa sekarang masih di level 0,38 dan ingin diturunkan menjadi 0,29 sampai 0,32. Baik, mungkin saya akan fokus terhadap kajian yang telah kami lakukan di BRI karena ini dekat sekali, BRI dan UMKM,
kemudian ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, artinya partisipasi masyarakat yang harus lebih dilibatkan. Maka kemudian kita bikin kajian, ternyata kajiannya begini, hasil kajiannya, ini kajian BRI ya. Untuk bisa keluar dari middle income trap, maka kita harus mampu tumbuh minimal 6% per tahun. Ya. Dan untuk bisa tumbuh di atas 6% per tahun, itu faktor apa yang paling dominan yang kita harus invest? Ternyata kita uji secara statistik sangat signifikan jika kita berhasil invest di human capital, investasi di sumber daya manusia, terutama supaya sumber daya manusianya mampu mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan dan teknologi yang akan digunakan untuk bekerja lebih produktif. Itu. Dan kemudian kita lanjutkan lagi kajian kita. Kalau begitu, yang bisa secara signifikan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas human capital, terutama meningkatkan produktivitasnya, itu faktor apa yang dominan? Hasilnya adalah ketemu faktor yang signifikan dominan adalah pangan, nutrisi, ya, pangan. Maka kemudian ujung dari kajian ini adalah kita akan berbicara tentang ketahanan pangan, pentingnya ketahanan pangan, dan kemudian bagaimana mencapainya, dan bagaimana cara supaya ketahanan pangan, dalam rangka ketahanan pangan ini, aktivitas-aktivitas ekonomi kita menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tidak sekedar tumbuh, tetapi juga memeratakan. Itulah yang kita sebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan semaksimal mungkin partisipasi masyarakat. Maka kemudian ada pilar-pilar yang harus kita jaga di situ, harus kita jadikan perhatian. Pertama, pembangunan manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sustainability, ya. Dan kemudian ada juga pemerataan pembangunan yang tadi saya sebut, itu meningkatkan inklusivitas. Karena ternyata kita juga punya survei negara-negara yang hanya tumbuh tetapi tidak inklusif, ternyata berakibat tidak signifikan terhadap peningkatan kebahagiaan. Tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Padahal tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didrive dengan partisipasi tenaga kerja yang maksimal, itulah yang sebenarnya memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin. Maka kemudian kita juga punya ukuran-ukuran yang kita sebut indeks inklusivitas dengan indeks kebahagiaan. Dan ternyata makin inklusif sebuah perekonomian, maka makin tinggi indeks kebahagiaan masyarakatnya. Itu yang paling penting. Maka kemudian disinilah pentingnya pemerataan pembangunan, dan kemudian yang pilar terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah atau governance gitu. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengkaitkan itu. Kenapa BRI? Kenapa UMKM? Karena memang BRI 81% portofolio kredit BRI disalurkan kepada UMKM. Artinya UMKM yang ternyata terbukti menjadi penyerap mayoritas tenaga kerja itu disupport oleh BRI melalui kredit antara lain. 81% kredit BRI disalurkan kepada UMKM. Maka sebenarnya tidak hanya menumbuhkan, ini sudah menyangkut pemerataan. Terus kenapa pangan? Karena ternyata pelaku untuk menuju ke ketahanan pangan itu mayoritas juga petani yang dalam skala usaha itu masuk skala UMKM, bahkan mikro. Itu yang paling penting. Dan kemudian itu juga sekaligus memeratakan pembangunan. Dan kemudian khusus untuk penguatan ketahanan pangan, saya kira memang kita harus mendorong investasi dalam modal sumber daya manusia yang terkait sama pangan ini. Dan kemudian salah satunya dengan penguatan ketahanan pangan yang tadi terbukti dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya katakan produktivitas kerja ini penting? Karena tidak hanya kebutuhan domestik, tetapi sebuah negara akan mempunyai daya saing di tingkat global kalau kita bisa mengekspor surplus produktivitas tenaga kerja kita. Karena neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan lain-lain sesungguhnya adalah dibentuk oleh neraca surplus produktivitas jam kerja. Jadi kemudian penting kalau begitu, kalau ditarik kesimpulan, bisa nggak Indonesia keluar dari middle income trap? Bisa. Syaratnya harus tumbuh di atas 6%. Bisa nggak Indonesia tumbuh di atas 6%? Bisa. Syaratnya adalah
sumber daya manusianya harus berkualitas. Maka 3 hal harus dipenuhi. Yang pertama makan dulu, ya, kualitas makanannya. Kemudian dari situ akan menghasilkan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehatlah kemudian bisa diinjeksi dengan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi lah manusia bekerja lebih produktif. Surplus produktivitas itulah surplus jam kerja yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun bisa diekspor. Dan itulah yang akan meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus memeratakan pertumbuhan itu secara inklusif. Maka kesejahteraan tidak hanya meningkat tetapi juga merata. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kait-mengkaitnya antara BRI, UMKM, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin dan itu membahagiakan semua orang. Saya kira sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Pak Sunarso. Sangat menarik sekali tadi, ada satu yang saya ambil kutipannya yaitu semakin tinggi inklusivitas dalam pertumbuhan ekonominya, maka makin tinggi juga indeks kebahagiaan. Bukankah itu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya? Kita akan lanjutkan lagi nanti, selain bersama Pak Sunarso, kita akan bersama dengan Kepala LPM UI. Nanti kita akan lanjutkan, Visi Negarawan akan segera kembali saat lagi. Anda masih di Visi Negarawan bersama saya Indra Maulana. Salah satu amanat pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Demokrasi ekonomi berlandaskan pada kesetaraan peluang berusaha untuk seluruh warga negara. Jumlah unit usaha besar dan tersebar. Kontribusi terhadap perekonomian nasional pun besar. Kita akan membahasnya bersama dengan CEO BRI Group Sunarso dan Kepala LPEM UI Haikal Nuryakin PhD. Pak Sunarso, terima kasih masih bersama kami, dan ada Mas Haikal. Selamat datang di Visi Negarawan. Mas Haikal, kita tadi sudah dengarkan bersama visi yang disampaikan tadi oleh Pak Sunarso sebenarnya ya. Jadi lebih luas lagi, tidak hanya bicara soal bagaimana inklusivitas ekonomi dalam konteks pemberdayaan UMKM. Dan kalau kita lihat data tadi luar biasa loh, 97% tenaga kerja itu terserap dari UMKM, yang mana itu adalah dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Dan penyaluran kredit Pak ya, Pak Sunarso ya, itu 81% BRI lakukan itu kepada UMKM. Ada peran besar di sini untuk pemberdayaan UMKM tadi. Dan menariknya ada yang disebutkan bahwa semakin inklusif kita melakukan akses ekonomi itu, maka makin tinggi sebenarnya indeks kebahagiaan. Nah, kita bicara demokrasi ekonomi sekarang, Mas Haikal. Menurut Anda seperti apa pemberdayaan UMKM ini? Dan tadi soal disinggung tentang ketahanan pangan juga ada hubungannya. Dari sudut pandang Anda seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama adalah memang benar ya bahwa UMKM ini sangat besar jumlahnya, gitu ya. Tetapi kemungkinan ada hal lain yang memang kita perlu ungkapkan, gitu ya. Yaitu bahwa kita sebenarnya kalau kita lihat proporsi besarnya, usaha menengah dan besar ini sangat sedikit di Indonesia, gitu. Jadi memang inklusif, tetapi apakah memang ini bisa jadi motor pertumbuhan? Kalau kita lihat memang apa yang disebut dengan missing middle. Dalam arti memang di Indonesia sangat sedikit ternyata usaha-usaha besar. Ya, inklusif oke, tingkat kebahagiaan oke, tetapi kan yang kita visikan adalah menjadi high income country di 2045. Sehingga pertumbuhan yang tinggi ini sebenarnya ya saya senang dengan inklusif. Tetapi nanti kita inklusif, resilience, dan juga sustainable growth. Yang kita ingin capai adalah sekarang pertumbuhan tinggi. Nah, bagaimana kemudian nanti UMKM yang banyak ini dan menyerap tenaga kerja ini bisa menjadi mesin pertumbuhan yang lumayan keras gitu ya bekerjanya sedemikian sehingga bisa mencapai visi tersebut gitu. Mungkin itu dulu ya saya pertanyakan kepada. Silakan Pak Sunarso tadi. Mungkin ada pertanyaan tadi yang disampaikan. Bagaimana menjadi mesin dan bagaimana kemudian meningkatkan skala ekonomi juga ya. Baik, saya kira valid ya yang disampaikan bahwa kita ini ada bolong di tengah. Gitu. Ada bolong di tengah. Jadi di struktur perekonomian kita itu
Tadi kalau kita ngomong GDP, itu kan 62% disumbang oleh UMKM. Tapi ternyata entitas bisnisnya sendiri itu, gitu, yang 98% itu mikro. Oh. Gitu. Jadi yang kecil itu cuma sekian persen, gitu, ya, 1%-an. Dan yang menengah itu malah lebih prihatin lagi, itu nggak sampai 1%. Dan kemudian yang korporasi, yang besar-besar itu hanya 0,0, ya, 0,01. Tapi paradoknya adalah yang 0,01 ini mengkontribusi 38% GDP. Itulah yang sebenarnya yang menyebabkan Gini rasio kita ya masih bertengger di level 38 tadi itu 0,38. 0,38. Jadi itu. Nah, kemudian menyambung concernnya Pak Haikal. Iya. Terus bagaimana kita menjadikan UMKM ini menjadi engine of growth gitu. Betul. Ya nggak ada cara lain kecuali adalah kita berusaha dengan sistematis dan terstruktur untuk menaik kelaskan usaha-usaha kecil yang mikro ini naik menjadi kecil, kecil menjadi menengah menjadi korporasi. Tapi saya bukannya pesimis, saya mungkin 30 tahun lebih kali ya berkecimpung di dunia korporasi ini, di banking corporate banking. Pengalaman saya, yang menengah ini mau naik ke korporasi itu, naik ke corporate besar itu susah sekali. Apa faktornya Pak, penyebabnya Pak? Ini yang perlu dikaji, saya baru hipotesa. Hipotesa saya gini, ternyata untuk naik dari menengah itu skalanya sudah ratusan miliar loh ya, bahkan sudah triliun loh. Untuk naik menjadi korporasi besar, itu sebenarnya mereka ini sangat haus akan kapital. Tapi begitu kita support kapital, belum tentu juga leadership, kemudian entrepreneurship-nya itu cover. Jadi ada masalah-masalah psikologi seperti itu. Dan ini yang mesti dijaga, karena orang tidak bisa hanya ambisi saja, saya mau bisnis ini, malah less fokus. Dan kemudian berantakan semua. Kemudian biasanya, akhirnya, maaf, saya 30 tahun lebih di korporasi, saya bisa mengatakan bahwa sumber-sumber konglomerasi besar di Indonesia sesungguhnya hanya 2. Apa itu Pak? Satu, ekstraksi natural resources, berarti mengandalkan konsesi-konsesi sumber daya alam. Dan yang kedua adalah mengeksploitasi huge market. Ya. Market yang besar itu adalah consumer good. Saya kira belum ada konglomerat besar yang dibangun berbasis teknologi misalnya. Yang di luar itu belum ada ya? Yang di luar itu belum aja ada. Ya? Jadi disitulah pertarungan untuk mengakses huge market untuk namanya consumer good terutama, itu juga butuh kapital yang besar. Kemudian untuk mendapatkan ekstraksi natural resources yang besar itu butuh konsesi. Saya kira di situ sebenarnya, ini hipotesa saya, di situ sebenarnya yang mungkin perlu dilakukan transformasi. Padahal pentingnya meningkatkan dari menengah ke korporasi itu diperlukan sekali sekarang ini Pak untuk bisa menjadi engine. Diperlukan itu sebenarnya akses terhadap itu, bukan akses terhadap permodalan saja. Karena kalau kita kasih modal saja, terus kemudian mereka tidak memiliki sumber-sumber untuk pertumbuhan itu hanya dengan modal, ya belum tentu juga sukses. Malah jadi NPL, jadi non-performing loan. Itu sebenarnya. Jadi menurut saya memang perlu mungkin transformasi ataupun reformasi dari sisi aksesibilitas terhadap sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri. Dan itu sekarang masih didrive oleh consumer good yang besar dan kemudian natural resources. Silakan Mas untuk di follow up. Baik Pak. Jadi memang besarnya ultra mikro dengan kecil ini itu adalah mungkin bukan suatu outcome yang juga baik. Ya boleh baik tadi ada inklusivitas, ya kan ada kebahagiaan. Tetapi memang apakah ini juga terjadi akibat entrepreneur kita gitu ya? Ini sebenarnya terpaksa jadi entrepreneur karena adanya mungkin kesulitan di sektor formal gitu. Jadi kalau dilihat tadi Pak Sunaryo sudah bilang kan ada masalah psikologis. Ketika entrepreneur kita adalah orang-orang yang memang terpaksa jadi entrepreneur, terpaksa buka usaha, mereka tuh sulit untuk berkembang, ya kan? Mereka sulit untuk punya growth mindset, mereka sulit untuk melakukan inovasi dan sebagainya. Sedemikian sehingga yang kecil ini bagaimanapun usaha pemerintah untuk menaikkan skalanya, menaikkan kelasnya, itu kalau tidak ada inovasi, tidak ada research, tidak ada mengambil resiko dan sebagainya, itu akan sulit sebenarnya untuk meningkatkan skala ekonomi ultramikro menjadi mikro, kecil dan menengah. Gitu.
Nah, saya cukup apresiasi ya kepada BRI karena memang ada program-program untuk memilih ya sebenarnya menselect gitu ya ultra mikro dan mikro yang mungkin memang memiliki growth mindset, yang memiliki sifat entrepreneurs yang sejati gitu ya. Nah itulah sebenarnya nanti nggak perlu kayak kur semuanya dikasih gitu ya, tetapi ada grant gitu, ada grant subsidi untuk inovasi dan research development kepada yang mikro dan kecil ini Pak. Nah itu BRI, saya tahu, saya dengar gitu ya, memang telah memiliki program-program tersebut gitu. Tapi saya mungkin perlu tahu juga keberhasilannya bagaimana gitu. Baik, silakan Pak Sunarso. Baik, terima kasih. Ini concern yang luar biasa loh ya. Menurut saya gitu ya. Kenapa coba? Karena memang benar. Tidak bisa orang itu tiba-tiba mendadak jadi entrepreneur gitu. Nggak bisa. Itu ada proses gitu. Jadi, kembali lagi, ini pertanyaan basic yang selalu saya pertanyakan terhadap diri saya pertanyakan juga dalam konteks saya memimpin organisasi gitu. Pertama begini, terhadap UMKM ini, mana yang lebih dibutuhkan? Kita advokasi, ya. Artinya kita advokasi, kita bawa ke bank, kita bawa ke lembaga keuangan bahwa kasih ini akses permodalan. Itu keasumsi kita bahwa modal yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Gitu. Ternyata jawabannya itu tidak. Gitu. Ternyata modal, tadi kalau concern tadi itu, ternyata modal tidak menyelesaikan segalanya. Karena secara psikologis, kan kalau orang memang tidak bakat untuk menjadi entrepreneur, mau dipaksa-paksa seperti apa? Kalaupun katakanlah punya bakat, itu kan mesti diasah segala macam. Dan itulah kemudian muncul istilah, oh UMKM itu kalau mau survive, itu mesti nyawanya rangkap 7 kan gitu. Jadi gara-gara PHK kemudian bikin ayam goreng, ayam goreng bangkrut, bikin ganti jualan sendal bangkrut, ganti lagi buka Ini relate banget sih di masyarakat ini. Nah, itu memang begitu, itu kenyataannya. Kemudian orang secara agregat menyimpulkan, oh UMKM itu memiliki ketangguhan yang luar biasa. Ya tangguh, karena apa? Hari ini masuk 1000 UMKM gitu, yang sukses 100, yang 900 exit, terlempar. Tapi kemudian masuk lagi 10.000, ya kan? 10.000, sukses 1.000, 9.000 terlempar. Nah, siapa yang harus punya nyawa rangkap 7? Yang 9.000 itu. Karena dia akan berganti lagi. Maka secara agregat memang kita lihat itu tumbuh dan kemudian tangguh. Tapi sesungguhnya secara parsial, dan bank kan dealnya sangat parsial. Gitu. Maka kemudian kita tahu, oh ini dikasih kemarin 6 bulan sudah jadi macet, kan segala macam itu tahu. Maka kemudian pertanyaannya kalau gitu, kalau begitu perlu advokasi atau edukasi? Saya jawab, concernnya Pak Haikal. Memang yang diperlukan adalah edukasi. Pendampingan. Itu yang diperlukan. Apa yang harus dieducate? Kalau tadi di advokasi, ditaruh di bawah bank posisinya, maka dia diajak merengek-rengek atau nakut-nakuti ini bank segala macam supaya banknya masih ngasih kredit. Tapi kemudian setelah macet, juga banknya ditakut-takuti supaya nggak nagih. Kan seperti itu. Itu kan nggak sehat. Seperti itu. Itu kan nggak sehat. Maka kemudian kalau begitu advokasi ini tidak menempatkan UMKM itu sejajar dengan lembaga keuangan. Tapi kalau diedukasi, itu akan menjadi sejajar dengan lembaga keuangan, maka bank pun akan berkompetisi untuk meraih kemitraan strategis dengan nasabah-nasabah UMKM ini. Itu yang harus kita jaga. Kalau gitu concernnya adalah, kalau kita harus diedukasi. Apa yang harus dieduket? Pertama itu yang basic yang di concernnya Pak Haikal. Spirit entrepreneurship. Entrepreneurship itu yang harus diedukasi. Bukan karena keterpaksaan menjadi entrepreneur. Spirit entrepreneurship itu yang harus di-educate. Berikutnya apa? Kalau dia sudah menjadi entrepreneur, administrasi manajerial harus dijaga karena itu yang akan membuat dia cantik dan akan dirayu oleh banyak bank. Ya. Dan setelah itu aksesibilitas. Akses terhadap apa? Akses terhadap teknologi, terhadap pasar, terakhir baru terhadap modal. Dan kemudian belum selesai. Kita harus ajarkan prinsip-prinsip sustainability. Sustainability itu artinya apa? Bisnis jangan laju mumpung juga. Bisnis juga jangan mengganggu rusak lingkungan dan lain-lain. Itu harus kita ajukan. Dan yang penting lagi, kita ajarkan tentang prinsip-prinsip good corporate governance dalam usaha. Ini yang paling penting sebenarnya. Kita jeda dulu Pak ya, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan bicara, tertarik tadi dengan soal bagaimana kita keluar dari middle income trap ya. Yang disebutkan justru kuncinya bukan pendidikan tapi tadi, itu soal pangan. Nanti kita lanjutkan Pak ya. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Saya masih bersama CEO BRI Group Sunarso dan Kepala LPEM UI Haikal Nur Yakin PhD. Baik, saya kembali ke soal ke Pak Narso dulu ya, karena saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan Pak Narso di segmen awal tadi tentang bagaimana kita bisa keluar dari jebakan middle income ya, begitu ya, middle income trap. Banyak orang berpikir ini kuncinya ada di pendidikan Pak, karena pemberdayaan sumber daya manusia. Tapi tadi Anda menyampaikan justru pangan yang harus diperbaiki dan perkuat dulu. Bagaimana untuk bisa kita mencapai strateginya seperti apa ketahanan pangan ini Pak? Bisa tercapai dengan baik di kita? Ya karena orang baru bisa sekolah dengan baik, baru bisa menyerap pelajaran, mata kuliah yang diberikan oleh Pak Haikal itu kalau orangnya sehat gitu. Kalau orangnya sehat berarti sehat dulu, baru dididik gitu. Sehat itu salah satunya adalah untuk pangannya sehat terjamin. itu baru untuk sehat itu ya memang nutrisinya mesti tercukupi. Betul. Bukan hanya tercukupi dari sisi kuantiti tetapi kualitasnya itu juga harus benar gitu. Jadi tidak malnutrisi dan lain-lain seperti itu. Maka sekarang penting kita ngomong ketahanan pangan jadinya, yang paling basic. Nah, sekarang ketahanan pangan ini adalah produk daripada pertanian. Maka kalau boleh saya sampaikan, kita mesti merevitalisasi strategi pembangunan pertanian pangan kita. Yang saya katakan mesti lebih visioner dan lebih integratif. Integratif itu artinya mengkolaborasikan semua faktor-faktor pembentuknya, faktor-faktor pendukungnya. Nggak parsial-parsial lagi Pak? Tidak parsial-parsial lagi. Kenapa mesti visioner? Indikator bahwa butuh lebih visioner adalah kalau kita setiap tahun menghadapi masalah yang berulang-ulang. Ya, betul. Betul, Pak. Jadi kalau masalahnya itu selalu berulang-ulang, lagi kekurangan kita mau impor ribut. Oh, nggak perlu impor karena ada ini, ada itu, ada ini dan kemudian. Tapi begitu kita impor, proses butuh waktu gitu, barangnya datang, barengan panen. Kemudian harga jatuh, ribut lagi kita seperti itu. Dan akhirnya memaksa pemerintah untuk turun tangan. Satu, di awal waktu nanam subsidi diberikan dalam bentuk subsidi input, melalui bibitnya disubsidi, pupuknya disubsidi, bahkan untuk beli pupuk segala macam, kreditnya pun disubsidi gitu. Dan kemudian pas panen, harga jatuh, disubsidi juga di output. Jadi berapa sebenarnya harga beras kita ini yang benar, itu kan mesti kita hitung. Nah ini kalau masalah itu berulang-ulang, artinya mengindikasikan ada masalah visi di situ. Itu yang harus lebih jauh. Berarti masalah visi ini supaya menyelesaikan masalah secara mendasar. Visi yang jauh itu yang seperti apa gambarnya Pak? Visi yang jauh, saya katakan, saya bagi 3 ya. Kita harus punya perencanaan untuk jangka pendek yang lebih fokus kepada menggunakan resources yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan hari ini. Ya, dan tahun ini, mungkin 5 tahun ini juga boleh gitu. Dan di situ nggak haram untuk impor segala macam. Tantangannya adalah makin hari semua negara yang punya produksi lebih itu belum tentu mau ngejual. Karena tantangan climate change itu mereka menjadi lebih fokus kepada food securing foodnya di domestik. Kira-kira itu. Dan itu kita harus address masalah itu. Baik. Kalau begitu, yang lebih visioner, kita mungkin harus mengadres tantangan kita dalam penyediaan pangan itu, menurut saya adalah satu, peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua adalah penyempitan lahan untuk pertanian karena untuk konversi peruntukan lain. Dan yang berikutnya yang paling berat adalah climate change. Dan ini cara meresponnya. Kalau sekedar peningkatan jumlah penduduk, ya tadi itu kita bilang, strateginya jangka pendek saja, saya katakan mungkin dengan intensifikasi dan lain-lain. Kemudian penyempitan lahan, saya kira masih bisa dilakukan mungkin dengan penggunaan input yang lebih efisien yang kita sebut intensifikasi. Tapi kalau climate change, maka di jangka menengah kita harus punya strategi jangka panjang. Jadi menyusun blueprint pembangunan pertanian, pangan untuk jangka panjang itu di satu periode jangka menengah. Itu hanya menyusun blueprintnya gitu. Apa yang ingin kita tuju? Ini yang saya katakan mungkin belum pernah dibicarakan. Kita harus berani punya cita-cita untuk membangun, menyediakan pangan berbasis biologi molekuler. Jadi biotek lah kita sebutnya gitu yang paling gampang, bioteknologi. Contoh misalnya, boleh kan kita bercita-cita. Kalau sekarang untuk memproduksi gula, ya kita nanam tebu. Gitu. Betul ya. Terus kalau kurang impor sugar, kemudian itu biasanya kemudian juga dari impor sugar itu nanti timbul masalah. Oh harga jatuh karena ada impor sugar yang masuk ke jadi gula konsumsi segala macam. Itu persoalan yang berulang-ulang setiap tahun. Tapi boleh nggak kita bercita-cita gini? Nanti suatu saat Indonesia akan memproduksi gula tapi tidak nanam tebu. Nah itu gimana tuh? Jadi kita lihat tanaman tebu itu gitu,
kok bisa tanaman itu, tanaman tebu ya, dikasih air, dikasih CO2, ya H2O, disintesa sama CO2, terus menangkap energi matahari, memproduksi gula. Ada mesin apa di dalam tebu itu? Sebutlah itu yang disebut gen. Jadi ada gen tebu yang membuat tebu itu mampu mensintesa air dan CO2 menjadi sukrosa, menjadi gula. Bagaimana kalau ini kita mikir-mikir ngawur-ngawur ini ya gitu, tapi benar gitu. Ya. Kalau gen tebu itu diambil microchipnya itu, dicangkokkan kepada bakteri, dan kemudian kita nggak nanam tebu tapi nyuruh bakteri, ya nggak butuh 9 bulan, tapi mungkin butuh 2 kali 24 jam. Maka bakteri ini menjadi tanaman pengganti tebu, materialnya kita kasih, air dan CO2, mataharinya kita kasih, ditabung-tabung pabrikan, 2 kali 24 jam dia sudah mensintesa air dan CO2 menjadi hablur gula. Kapan itu terjadi Pak Narso? Ya nggak tahu gitu, tapi visinya harus dibuat dari sekarang gitu. Dan itu butuh, ini maksudnya salah satu contoh visi yang jauh itu, salah satu visi yang jauh. Karena kalau berkutat pada lahan, sementara increasing demand, decreasing capacity, lahannya menyempit. Ditambah lagi climate change segala macam. Kan pasti akan begitu terus. Kalau ini kan controllable semua karena itu skalanya pabrikan begitu. Terus berarti ini bisa berlaku kayak susu juga ini Pak? Jadi susu misalnya, sapi dikasih makan rumput, selulosa itu makanannya. Kok bisa besok pagi jadi protein susu? Nah ini mesti dicari gen apa yang bisa itu. Dan itu kembali lagi nyuruh bakteri, dicangkokkan kepada bakteri, dan kemudian bakteri lah suruh mensintesa dari selulosa yang di blend gitu, kemudian menjadi susu. Saya pikir ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi memang kita visinya harus jauh. Kita siapkan dari sekarang skala laboratoriumnya, support listriknya nggak boleh biarpet, kemudian airnya mesti air kualitas apa. Ini kan luar biasa, dan itu mungkin tidak terjadi di generasi sekarang, tapi mungkin 1-2 generasi ke depan itu harus terwujud, karena itulah yang akan mengadres semua tantangan yang tadi mau penyempitan lahan nggak ada masalah karena ini pabrikan. Mau climate change nggak ada masalah karena ini under control semua apa microclimate-nya di dalam. Itu yang saya katakan. Tapi jangka menengah juga jangan dilupakan. Jangka menengah itu apa? Kalau kita masih punya lahan, nggak salah itu bikin food estate. Gitu. Tapi kenapa kok belum berhasil? Ya karena belum berhasil. Jangan-jangan memang visinya belum jauh. Atau visinya sudah jauh, tapi di tengah jalan sering belok. Begal visi. Saya bilang begal visi itu, begitu. Yang begal siapa itu? Yang begal siapa? Ya biasanya pelaksana gitu kan. Oh pelaksananya. Jadi artinya karena apa? Mungkin nggak sinkron gitu antara sekuen satu dengan sekuen yang berikutnya dan seterusnya. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, bagaimana food estate? Saya sangat mendukung food estate dengan catatan satu, food estate bisa jutaan hektar, tapi tetap harus berbasis petani. Artinya petani setempat harus dipastikan kebagian menjadi pemilik lahan dengan skala ekonomi yang memadai. Karena problem-problem kita di pangan sebenarnya yang paling struktural adalah mengandalkan beras dari Jawa. Dan rata-rata kepemilikan beras petani padi di Jawa kan cuma 0,25 sampai 0,3 hektar. Dengan skala lahan cuma 2.500 meter sampai 3.000 meter, mau kasih input teknologi seperti apapun nggak akan ekonomis, tidak akan ekonomis. Maka kemudian penyatuan pengelolaan menjadi skala ekonomis, baru itu adaptif terhadap teknologi, terhadap input. Silakan itu dilakukan. Tapi kalau di luar Jawa kan nggak perlu seperti itu. Kalau di luar Jawa kan dari awal aja kita sudah tetapkan per petani per kakak 5 hektar untuk tanaman padi, selesai itu semua. Dan subyeknya petani berarti ya? Subyeknya petani, subyeknya itu sebenarnya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita akan ke Mas Haikal bicara lagi soal ketahanan pangan dari visinya Pak Sunarso. Ini menarik sekali gitu kan. Karena kalau sekarang ini kan jangka pendek selalu solusinya paling nggak impor. Nah apalagi sekarang ada masalah dunia, negara-negara itu pasti akan mengamankan dulu, tidak akan menjual ke negara-negara yang akan biasanya membeli begitu ya. Contoh India ya Pak Sunarso ya, itu sudah pasti akan megang dulu untuk beras ataupun padinya. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Saya langsung ke Mas Haikal untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Sunarso tadi. Ada visi yang harus jauh dalam soal strategi ketahanan pangan ini. Kalau kita mau bicara keluar dari middle income trap, solusi pertamanya adalah soal
kualitas pangan, maka ketahanan pangan strateginya tadi disampaikan oleh Pak Sunarso. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi ini sangat baik ya visi dari Pak Sunarso ya. Yang perlu tadi diambil intinya adalah adanya inovasi teknologi, membuat gen, chip dan sebagainya. Nah, di Indonesia Pak, research and development ini termasuk yang paling rendah even di negara ASEAN ya, termasuk yang paling rendah. Dan kita memang kurang juga misalnya memproduksi ahli-ahli dari STEM ya. Science, teknologi, engineering, and mathematics gitu. Jadi memang sumber daya juga mungkin masih perlu tadi ya, human capital perlu ditingkatkan. Nah, saya agak mungkin apakah ada gitu ya Pak ya, bagaimana kemudian research and development ini bisa dilakukan di Indonesia. Karena kalau kita lihat, even perusahaan-perusahaan asing melakukan R&D-nya itu di luar juga. Gitu. Kita cuma hanya menggunakan R&D-nya, hasil R&D-nya di lokal. Nah, saya kepikiran nih Pak, bagaimana pemerintah juga punya ya namanya nggak cuma hilirisasi nikel, hilirisasi rumput laut gitu ya, tapi menghilirisasi research and development-nya. Gitu. Karena itu juga nanti akan mendukung visi dari Pak Sunarso, menurut saya gitu. Nah, itu ya satu ya. Hilirisasi itu nggak cuma di output tadi ya, di produknya kan, tapi juga di proses dan teknologi. Ayo kita tarik semua gitu ya, ayo lakukan teknologi, inovasi dan research and development juga di Indonesia gitu. Nah, itu mungkin tadi ya untuk mendukung misalnya tadi ada chip dan sebagainya untuk memproduksi tebu dan gula dan sebagainya tadi. Nah, kalau saya ketahanan pangan saya bukan ahli pertanian nih Pak ya. Tapi saya juga ingin memperhatikan gitu ya bagaimana petani gitu ya. Ketika dia memproduksi, dia tuh sebenarnya juga harus makan. Gitu. Jadi sebenarnya di ekonomi itu apa yang disebut dengan consumption smoothing. Jadi bagaimana dia juga perutnya juga terisi gitu ketika dia berproduksi. Nah, masalahnya adalah bagaimana dia bisa melakukan itu, ya kan? Pertama dia harus memiliki tabungan. Kalau nanti kalau ada bencana dan sebagainya, dia bisa menggunakan tabungan dia gitu. Nah, KUR dalam hal ini gitu ya, memang sudah cukup baik ya. Misalnya KUR itu menyediakan misalnya modal untuk pertanian. Tetapi Pak, kita menemukan evidence bahwa KUR juga digunakan untuk urusan-urusan rumah tangga. Urusan-urusan untuk consumption smoothing. Gitu. Jadi ya apakah mungkin gitu ya, ada di mana pemerintah juga tidak hanya berfokus pada kredit, tetapi juga berfokus pada tabungan masyarakat di pedesaan. Nah, ini sebenarnya kekuatan BRI ya, Simpedes dan sebagainya. Karena dengan demikian petani itu punya dana cadangan untuk urusan rumah tangga, untuk kebutuhan dia. Domestiknya lah ya. Dan KUR itu kan untuk usaha pertaniannya gitu. Sedemikian sehingga menurut saya ini harus ada dua nih. Nggak cuma kredit, tapi saving. Concern ini langsung dijawab Pak Sunarso langsung. Silakan. Jawabannya langsung klop. Kenapa coba? Concern yang pertama bahwa perlu hilirisasi R&D, Research and Development. Itu langsung klop, nanti saya omongin. Concern yang kedua adalah pentingnya petani itu bukan dikasih modal untuk produksi saja, tetapi juga untuk smoothing tadi itu adalah untuk konsumsi. Ya, untuk konsumsi. Nanti saya jawab pertama. Kenapa saya bilang klop? Ini klop dua-duanya. Yang pertama R&D. Di era globalisasi hanya satu yang tidak mengglobal, R&D. Makanya Mas Haikal bilang bahwa even perusahaan-perusahaan asing pun risetnya nggak di sini, gitu. Karena memang itu dijaga. Jadi semua produk dan barang dan jasa boleh mengglobal, kecuali risetnya. Kecuali risetnya. Justru risetnya yang nggak boleh mengglobal. Iya, karena itu memang kunci daripada itu adalah microchipnya itu sebenarnya. Itu. Dapurnya lah rahasia. Jadi jangan harap kita dapat tetesan daripada R&D itu tanpa invest sendiri. Jawabannya kalau begitu dari sekarang belum terlambat gitu. Untuk visi yang jauh tadi itu lakukanlah investasi di R&D. Maka kemudian sekolahkanlah anak-anak kita mungkin perlu belajar ke luar negeri untuk ngambil bidang-bidang sains dan teknologi. Itu sebenarnya. Dan supaya ditarik ke sini gitu. Bukan karena ngambil
teknik nuklir di luar, kemudian balik ke sini malah jadi ngajar bimbel gitu. Karena ya itu kan artinya apa? Kita udah sekolah kan keluar ngambil itu, ternyata bidang itu nggak dikembangkan di sini. Misalnya seperti itu. Itu artinya nggak nyambung gitu. Jadi invest itu memang visinya juga mesti jauh, terutama invest di R&D. Jadi saya katakan memang di era globalisasi pun gitu. Semuanya produk dan barang dan jasa mengglobal kecuali R&D. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita invest sendiri di R&D itu. Meskipun dengan susah payah dan butuh jangka panjang. Itu jawabannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya bilang klop juga? Ternyata nggak cukup orang dikasih kredit gitu. Itu untuk pemberdayaan. Dan yang dilakukan Grameen Bank yang di Bangladesh, itu sebenarnya lending kepada unbanked population itu dengan lending. Dan lending itu sudah dihargai sebagai pemberdayaan. Dan kita juga sudah riset di BRI. Ternyata pemberdayaan itu ternyata tidak hanya sekedar membutuhkan kredit. Yang paling penting justru mengeduket mereka untuk saving. Untuk saving. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi klop banget jawaban saya ini dengan concernnya Mas Haikal. Bahwa saving tadi bilang, ya kita dulu ada Simpedes dan lain-lain. Kenapa? Karena memang orang dengan punya saving, kemudian mungkin asalnya dikasih inisiasi itu dengan kredit. Tapi kemudian dia harus bisa mengelola cash flow-nya. Dan pengelola cash flow yang baik adalah tabungan di bank. Sebenarnya itu. Dan kemudian dengan dia punya tabungan di bank, maka dia itu akan memiliki punya akses banyak terhadap produk-produk layanan keuangan. Contohnya, mereka menjadi aware terhadap risiko ekonomi keluarga, risiko kesehatan di keluarga. Maka kemudian mereka akan terjamin, mereka aware terhadap kebutuhan asuransi, asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan lain-lain. Dan itulah yang akan menuju tadi itu, bahwa tumbuh secara istilahnya elegan gitu ya, dan kemudian merata gitu. Dan kemudian orang menjadi aware, orang menjadi aman juga. Karena sudah aware terhadap cover terhadap risikonya, maka orang menjadi aman. Jadi tidak hanya kaya, tapi merasa aman. Dan itulah yang membahagiakan gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga visinya Pak Sunarso bersama kami di Visi Negarawan. Mas Haikal juga terima kasih sudah bersama kami. Semoga ini menjadi gambaran yang lebih terang lagi bagi masyarakat kita ketika melihat perlunya memang ekonomi inklusif ini rata kepada seluruh lapisan masyarakat, dan ketahanan pangan yang ternyata yang paling penting menjadi kunci agar kita bisa keluar dari jebakan middle income. Terima kasih sekali lagi Pak Sunarso, terima kasih Mas Haikal. Bank Rakyat Indonesia adalah lembaga keuangan yang memelopori program keuangan mikro di tanah air. Keuangan mikro menjadi industri terbesar di dunia dan banyak negara yang belajar dari kisah sukses Indonesia. BRI Research Institute mengungkapkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi inklusif dengan kebahagiaan rakyat. Menyerap 97% tenaga kerja, UMKM berjaya, rakyat pun bahagia. Agrikultur dan aquaculture adalah dua sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Keduanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, bahkan berpotensi menembus pasar global. Lembaga keuangan mikro lebih dari sekedar doing business, karena melayani UMKM juga memiliki social value, memberdayakan UMKM lebih dari sekedar menyediakan dan membuka akses permodalan. UMKM juga butuh edukasi serta pendampingan, fasilitas simpanan hingga asuransi. Program BRI Link selain mendekatkan layanan perbankan juga membuka partisipasi ekonomi masyarakat. Menjelang pemerintahan baru, tentu kita berharap pemerintah menjaga komitmen dukungan terhadap sektor UMKM dan menjaga iklim kondusif industri keuangan mikro. Bung Hatta mengatakan, persamaan politik belum melahirkan keadilan tanpa persamaan ekonomi. Para pendiri bangsa bersepakat, tujuan pembentukan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan UMKM dan keadilan sosial. Melalui inklusi ekonomi, kita wujudkan keadilan sosial untuk Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045. Saya Indra Maulana, terima kasih sudah menyaksikan Visi Negarawan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.